Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Juga luar biasa melihat wajah Wisnu, wajah Uswa, semangat sekali pagi hari ini ya. Tapi sudah sarapan? Sudah, Pak. Jadi, hari ini ada tidak hadir, Nak? Siapa yang Tidak, hadir? Pak. Alhamdulillah semuanya hadir semua, sehat semua, berarti sangat antusias untuk pembelajaran hari ini. Nah, hari ini sesuai dengan pembelajaran kita itu coding dan AI. Hari ini kita akan fokus tentang pengertian kecerdasan artificial intelligence atau AI dan kemudian manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Jadi setelah Pak Guru jelaskan nanti sedikit mengenai pengertian dan kemudian manfaat sehari-hari, Pak harapkan anak semuanya bisa paham, ya kan? Arti dari kecerdasan artifisial, kemudian manfaatnya, apa sih manfaatnya pada kita sehari-hari. Baik, nah coba Isnu rapikan kursinya, Nak, biar agak rapi duduknya. Siapa? Uswa, rapikan kursinya biar siap kita belajar semuanya. Semuanya hari bagus semuanya, sudah? Oke, sekali lagi. Nah, jadi sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini, siapa sih yang pernah dengar atau melihat tentang robot pintar? Oh, Wisnu, silakan. Wisnu. Oh iya, benar, tepuk tangan semuanya. Benar, teman-teman kalian, Wisnu ada robot yang untuk tugasnya melayani, ya Nak ya. Kalau kita pergi jalan-jalan atau ke restoran atau kafe, di antara mereka sudah menggunakan robot untuk melayani para pelanggan. Terima kasih Wisnu. Yang lainnya ada lagi? Ada, Pak. Ya, Uswa silakan. Robot Gemini, Pak. Iya, robot Gemini, benar. Terima kasih. Apa yang mau tahu tentang Gemini, Nak? Robot Gemini yang bisa dicari di internet melalui suara. Iya, terima kasih. Ternyata teman-teman sudah pernah menggunakan robot pintar itu melalui robot Gemini. Kita bisa mencari sesuatu yang kita inginkan melalui suara yang termasuk dalam internet. Nah, jadi itu Nak beberapa contoh kan beberapa robot yang sering kita gunakan dalam sehari. Jadi mudah nggak hidup kita Nak kalau seandainya kita punya pembantu atau asisten dalam sehari-hari? Mudah, apalagi kalian kan? Supaya nanti untuk belajar, untuk PR, ujian, ada yang ingatkan. Enak nggak itu rasanya? Enak ya? Enak ya? Apa Uswa? Besok ada ulangan IPAS contohnya. Oh iya, terima kasih asisten gitu contohnya kan? Mungkin si Juwa, jangan lupa besok ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang lain juga kan? Nanti sore ada ekskul. Jadi itu ada salah satu manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari khususnya bagi kita untuk menangani dalam kita belajar mengajarkan. Jadi kita dibantu, tidak perlu lagi kita lupa atau salah bawa buku dan sebagainya. Nah, jadi setelah ini Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 3 tempat. Setelah itu nanti ada tugas yang Pak Guru kasih, silakan nanti diskusikan, yaitu berupa studi kasus, ya Nak. Yaitu soalnya sudah Pak Guru siapkan, silakan diskusikan bersama-sama. Nanti setelah itu dipresentasikan ya. Nah, studi kasusnya adalah bayangkan jika kalian memiliki asisten virtual yang membantu kita, ya, yang membantu mengingatkan jadwal sekolah dan membantu mencari informasi, artinya informasi tentang pembelajaran sekolah, baik tugas ataupun PR. Paham ya? Nah, jadi apa sih manfaatnya bagi kalian kan gitu kan? Kita nggak bisa membantu asisten ini. Nanti silakan diskusikan sama temennya. Sini sudah Pak Guru bagi. Ini kelompok 1 dari Uswatun Hasanah, Fitra Safira Irawan dan Desi. Kelompok 2 dari Akila, Syifa dan Indah. Dan kemudian
Kelompok 3 Wisnu, Raffi, dan Najwa. Ya, itu soalnya sudah. Silakan diskusikan tentang manfaat jika kita mempunyai asisten virtual. Waktunya sekitar 10 menit ya. Siapkan semuanya diskusi. Silakan sampaikan ide-idenya, pendapatnya tentang manfaat dari asisten virtual tadi. Silakan mengerjakan. Yang nggak paham, silakan tanya Pak Guru, nanti Pak Guru bantu. Sudah, kelompok 1 ada kendala nak? Jelas soalnya ya? Iya, maksudnya tuh apa sih manfaatnya kan bagi kalian kan? Apakah benar nggak semua ada jika kita punya asisten virtual kan? Ya, ya kerjakan ya. Oke, kelompok 2 ada kendala. Ya, kelompok 2 kan? Jika ada manfaatnya aja itu asisten virtual itu kan? Ya, kita PR, tugas, ujian. Anda sering lupa kalian kan? Nggak ada PR Pak, kata nggak ada PR Bu. Ternyata ada. Nah, ternyata asisten ini bisa mengingatkan. Sudah, jelas ya? Silakan Pak tunggu waktunya. Iya, silakan. Iya. Oke, Uswa bagus, nomor 1. Kira-kira. Ya, oke, sudah. Ya, sebentar lagi nanti jika selesai masing-masing kelompok tampil bersama di depan semuanya. Kemudian satu orang ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain silakan berikan tanggapan. Ya. Nomor 1 siapa rencananya yang mau presentasikan? Iya, tidak ada Pak Irawan. Nomor 2 siapa yang mau presentasikan? Nomor 2 Akila. Oke, Akila, baik, terima kasih. Yang nomor 3 siapa? Rapi. Oh, Rapi, iya benar. Rapi akan menampilkan hasil presentasi kelompok lainnya. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah kita potong semuanya. Oke. Sudah. Baik, terima kasih semuanya. Sangat antusias, sangat aktif berdiskusi tentang studi kasus yang Pak Guru kasih tadi. Mudah-mudahan nanti hasil juga bagus ya. Silakan kita beri kesempatan berapa siapa yang bersedia? 1, 2, 3 siapa bersedia? Nomor 1 ya, kasih kesempatan yang baik. Silakan nomor 1 untuk tampil mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang lainnya tolong bersiap, dengarkan dan tanggapannya nak. Ayo. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk nomor 1. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Menurut hasil diskusi kelompok kami, jika kami memiliki asisten virtual, kami akan merasa sangat terbantu. Asisten itu bisa mengingatkan kapan kami harus masuk sekolah, kapan ada ulangan, atau kapan harus mengumpulkan tugas. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Silakan kepada kelompok lain agar memberi tanggapan. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan, sangat baik sekali. Mereka menyatakan bahwa sangat bermanfaat sekali jika kita mempunyai asisten virtual, bisa mampu mengingatkan kita dan membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dari sekolah, kan? Oke, baik. Kalau siapa yang mau tanggapan dari hasil temannya? Iya, nomor 2, silakan, Indah. Menurut saya hasil presentasi kelompok 1 sudah bagus dan sangat kompak. Oke, cukup. Iya, tepuk tangannya. Oke. Mungkin yang lain cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan kembali kursinya. Oke. Ya, tepuk tangan lagi. Oke. Baik, itulah hasil dari teman-teman kalian. Sekarang kita lihat hasil diskusi kelompok kedua. Pada kelompok kedua, silakan.
disimak dan nanti dikasih waktu untuk bertanggapannya, nak ya. Oke. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Menurut hasil diskusi kelompok kami, dengan adanya sistem virtual kami bisa mengatur waktu kami dengan lebih baik. Misalnya saat ada PR matematika atau ulangan IPA. Sistem virtual juga akan mengingatkan dan membantu kami untuk mencari materi pelajaran di internet. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Silakan kepada kelompok lain agar memberi tanggapan. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah membahas diskusi kelompoknya. Tadi kelompok 1 fokus kepada jadwalnya ya. Tadi kan jadwalnya kapan ujian, kapan buat PR. Nah, kalau kelompok 2 mereka fokus pada mencari materi, ya kan? Kalau ada tugas dari ibu guru atau pak gurunya, kalau kita terbentur ya kan, sudah nanya orang tua, nanya kakak mungkin di rumah, sudah nggak tahu lagi, boleh kita untuk mencari tugas di internet melalui dari AI atau ChatGPT ataupun dari Gemini tadi kan yang ketemu suara sana. Boleh, karena boleh, tetapi kita tidak boleh langsung mengambil semuanya dari internet. Kita tambahkan pendapat kita tentang suatu tugas atau PR-nya ya nak ya. Nggak boleh langsung dari AI itu langsung semuanya dikutip semuanya ya. Tetap kita harus ada pendapat dari kita kalau soal tugas atau dari soal-soal yang ibu guru. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah fokus kepada mencari materi pembelajaran. Oke, kelompok berapa yang mau tanggapan? Oke, kelompok kelompok Menurut saya 3. kelompok 2 sudah bagus dan keren. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan yang sangat luar biasa. Silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali kursinya. Oke. Terima kasih kelompok 2, Syifa, Akila, dan Indah yang sudah berdiskusi dan fokus pada materi tambahan yang sifatnya membantu kita dalam mengerjakan PR dan tugas dari sekolah. Ya, boleh Pak Guru, boleh ya nak. Yang nggak boleh itu adalah apabila kita semua menjiplak semua. Kita menjiplak kan nak? Atau pasti kan? Apa yang dari internet langsung dipindahkan ke bukunya. Itu yang nggak boleh kan? Yang sebaiknya tetap kita itu seperti membantu. Nama asisten kan? Membantu dia. Bukan berarti kita terus manja ya. Oh semuanya sedikit GPT, sedikit ada tugas AI. Itu nggak boleh ya nak. Tetap kita harus menggunakan pikiran kita kan, karena pikiran kita luar biasa dari Tuhan. Nggak ada nandingin ini kita kan. Nah, GPT siapa yang buat? Gemini siapa yang buat? AI siapa yang buat? Orang manusia. Nah, jadi tetap pikiran kita lah yang paling hebat dari Tuhan kan. Jadi tetap perdayakan. Jadi jangan kita langsung ada tugas tanya GPT, ada tugas tanya AI. Ada tugas nanya Gemini ya, jadi tadi jadi manja, jadi manusia yang malas berpikir nanti dan manja. Oke, terakhir kelompok 3. Kita lihat ini kelompok 3 fokus apa? Silakan kelompok 3. Oke, sama-sama dengarkan. Silakan. Ya, Rapi yang akan menjelaskan ya. Rapi tengah. Ya, silakan dimulai yang lainnya, tolong dengarkan dan simak nanti beri tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Menurut hasil diskusi kelompok kami, dengan adanya bantuan asisten virtual kami bisa lebih teratur dan disiplin. Kami sering lupa waktu ketika bermain atau menonton televisi. Tetapi dengan adanya pengingat dari asisten virtual, kami akan tahu kapan waktunya belajar, beristirahat, atau tidur. Asisten ini bisa mengatur jadwal harian kami, sehingga kami tidak kelelahan dan bisa menjaga kesehatan sambil tetap rajin belajar. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami.
Silakan kepada kelompok lain agar memberi tanggapan. Oke, tepuk tangan semua ya. Baik, terima kasih kelompok 3 ya, Najwa, Raffi dan Wisnu. Mereka telah menjelaskan dengan cukup baik. Jadi, mereka fokus kepada jadwal juga ya, seperti kelompok 1 untuk mendisiplinkan diri kan, supaya kita tertib dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kan? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kapan kita kok jam berapa kita bangun, jam berapa kita sarapan, jam berapa kita sekolah, jam berapa kita pulang, sampai kita istirahat, kemudian sore yang mungkin ada MDA atau ekskul, dan juga sampai malam belajar lagi, ngaji dan sebagainya, ibadah dan lain-lainnya, sampai tidur lagi. Baik. Oke, silakan kelompok lain yang bertanggapan masukannya. Iya, kelompok 1 silakan. Menurut saya kelompok 3 sudah bagus dan hebat. Cukup. Oke, terima kasih kelompok 1. Sudah kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapannya, masukannya luar biasa ya. Jadi cukup. Dan kelompok 3. Oke, tutup, silakan tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk semuanya, silakan kembali. Baik, terima kasih semuanya. Tadi sama-sama saksikan hasil diskusi sekaligus presentasi dari kalian semuanya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi dari hasil diskusi tadi bisa kita simpulkan bahwa memang seandainya kan kita punya asisten virtual itu sangat membantu. Kalian yang masih jadwalnya padat kan, mulai dari sekolah, yang ngaji atau MDA sampai belajar malam lagi kan. Jadi sangat luar biasa seandainya kita mempunyai asisten virtual. Ada yang mempunyai? Mau? Iya, Bapak juga mau kan kalau kita ada kan. Nah, makanya belajar yang giat supaya nanti kita bisa mempunyai asisten virtual. Baik, kemudian Pak Guru akan memberikan sedikit contoh ya. Ini salah satu pengingat ya, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan ya. Sudah dengarkan ya. Oke, selamat datang kembali di channel Suandi IT Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas cara mengaktifkan pengingat dari Google. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa ringankan jempol kalian ya untuk subscribe channel ini demi membantu kami lebih maju lagi ke depannya. Selain itu, subscribe itu gratis dan insya Allah tidak akan merugikan teman-teman semua. Terima kasih. Oke, untuk mengaktifkan pengingat dari Google, caranya tentu kita harus buka pencarian Google terlebih dahulu. Kemudian klik icon Google di sebelah kiri atas ini. Lalu klik profil akun di pojok kanan atas ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik pengingat ini ya. Oke, sebelumnya saya sudah aktifkan 4 pengingat teman-teman. Di antaranya yaitu pengingat untuk olahraga, meluangkan waktu untuk bersyukur, tidur tepat waktu, dan berusaha produktif. Semua pengingat yang sudah saya aktifkan ini sudah tersedia di Google teman-teman. Cara mengaktifkannya yaitu kita bisa pilih pengingat yang sudah tersedia ini ya. Nah, selain itu teman-teman bisa membuat pengingat sendiri dengan cara klik buat ini. Oke, contoh kita akan coba aktifkan yang sudah ada yaitu minum vitamin setiap pagi. Oke, cara aktifkannya kita klik icon plus ini, maka pengingatnya langsung aktif teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengganti waktu dan hari aktifnya, kita klik saja pengingatnya. Kemudian di sini teman-teman bisa atur sesuai keinginan kalian ya. Oke, saya rasa pembahasannya sudah jelas ya untuk pembahasan di video kali ini. Oke, sudah cukup ya? Baik, sudah. Oke, baik, tenang semua ya. Ya, sudah. Tadi saya melihat sebuah video tentang bagaimana cara kita untuk memformat atau membuat pengingat ya di Google Assistant kita atau virtual. Kapan kita istirahat, kapan kita belajar, kapan kita belajar pada malam hari dan sebagainya. Jadi nanti boleh pelan-pelan kita coba supaya kita nanti kalau nanti di rumah boleh ya nanti izin sama orang tuanya yang punya handphone, ya kan? Boleh pinjam ya, izin sama ayah ya, mak pinjam handphonenya
mau belajar membuat pengingat di dalam Google. Ya. Oke, jadi supaya nanti kita belajar nanti begitu kalian dewasa nanti banyak belajar lagi. Baik, merasa cukup demikian pemahaman hari ini. Tapi ada anak ada yang belum jelas materi yang Pak Gun sampaikan? Jelas, Pak. Baik, terima kasih anak sekalian. Jadi sudah sama-sama kita saksikan bahwa materi hari ini yaitu bagaimana nih? Apa itu kecerdasan artifisial? Dan ya, kecerdasan yang dibuat dan dirancang seperti manusia. Nah, kemudian manfaatnya jelas ya. Tadi saya katakan bisa mendisiplinkan diri, menyusun jadwal dan sebagainya. Jadi harapan kita bersama, mudah-mudahan asisten virtual ini bisa segera kita miliki ya, mau kan? Mau, Pak. Nah, belajar yang giat supaya nanti bisa merancang mendesain untuk membuat asisten virtual sendiri. Pak Rasa, cukup demikian hari ini untuk tugasnya. Jangan lupa nanti dikerjakan yaitu tentang contoh-contoh dari robot pintar ya, AI tadi ya. Silakan cari di internet, nanti dikumpul pada minggu pertemuan berikutnya. Para saja demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.